Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Haura Karimah dari kelas MPI 3B, NIM 231250046. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah perencanaan pendidikan. Dosen pengampu Dr. Helna Nelis, MPD. Pengertian dan konsep dasar pendidikan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pendidikan berasal dari kata didik atau mendidik, yaitu memelihara dan memberi latihan, ajaran, kepemimpinan mengenai akhlak dan kecerdasan pikiran. Sedangkan pendidikan mempunyai pengertian proses perubahan sikap dan tata laku seseorang atau kelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan. Proses perbuatan. Ki Hajar Dewantara mengatakan pendidikan sebagai daya upaya untuk memajukan budi pekerti serta jasmani anak agar dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu hidup dan menghidupkan anak yang selaras dengan alam dan masyarakat. Pekerjaan mendidik mencakup banyak hal, yaitu segala sesuatu yang berhubungan dengan perkembangan manusia, mulai dari perkembangan fisik, kesehatan, keterampilan, pikiran, perasaan, kemauan, sosial, sampai pada perkembangan iman. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menjelaskan bahwa pendidikan sebagai usaha dasar untuk mempersiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, atau pelatihan bagi peranannya di masa yang akan datang. Konsep pendidikan tersebut yang memerlukan ilmu dan seni ialah proses atau upaya sadar antara manusia dengan sesama secara beradab, di mana pihak satu secara terarah membimbing perkembangan kemampuan. Konsep dasar pendidikan dapat dipahami dari berbagai perspektif. Pendidikan sebagai pengembangan manusia. Pendidikan adalah upaya untuk membentuk manusia yang berkualitas dan bertanggung jawab, sehingga melahirkan generasi yang tangguh. Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermanfaat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Komponen pendidikan. Pendidikan meliputi 3 konsep dasar dalam Islam. 1. Taklim atau proses pendidikan yang mengarah pada aspek kognitif. Tarbiyah, proses pengajaran untuk mengembangkan kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan ta'dib, pendidikan yang menekankan pada aspek afektif untuk membentuk pribadi yang beriman dan beramal soleh. Tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan adalah pengembangan potensi individu yang bermanfaat bagi kehidupan pribadi maupun bagi seluruh warga negara Indonesia. Pendidikan harus dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan dan tugas perkembangan peserta didik, dengan tujuan agar peserta didik beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sarana pendidikan. Pendidikan merupakan salah satu sarana yang sangat efektif untuk memberikan harapan dan perubahan yang signifikan kepada peserta didik, baik secara teoritis maupun praktik. Data dasar perencanaan pendidikan. 1. Data demografis. Informasi tentang jumlah penduduk, distribusi usia, dan struktur keluarga untuk memahami kebutuhan pendidikan di berbagai kelompok usia. Data partisipasi pendidikan. Statistik mengenai jumlah peserta didik, tingkat partisipasi di berbagai jenjang pendidikan, dan tingkat kelulusan. 3. Data kualitas pendidikan. Informasi tentang hasil belajar, seperti hasil ujian, kemampuan, dan numerasi, serta standar pendidikan yang dicapai. 4. Data infrastruktur pendidikan. Informasi mengenai fasilitas pendidikan seperti jumlah sekolah, ruangan kelas, peralatan, dan sumber daya pendidikan lainnya. 5. Data sumber daya manusia. Statistik tentang jumlah guru, kualifikasi mereka, dan distribusi tenaga pengajar di berbagai lokasi. 6. Data keuangan. Anggaran pendidikan, sumber perdanaan, dan pengeluaran untuk berbagai aspek pendidikan. 7. Data sosial ekonomi.
informasi tentang kondisi sosial ekonomi masyarakat yang mempengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Pengelolaan anggaran pendidikan. Pengelolaan anggaran pendidikan mencakup berbagai aspek. 1. Perencanaan. Menyusun rencana anggaran berdasarkan kebutuhan pendidikan termasuk biaya operasional, pengembangan, dan infrastruktur. 2. Pengalokasian. Menentukan bagaimana dana akan dibagi dan didistribusikan ke berbagai program atau lembaga pendidikan. 3. Penggunaan. Implementasi anggaran sesuai dengan rencana, termasuk pengeluaran untuk kegiatan dan proyek pendidikan. 4. Pengawasan dan evaluasi. Memantau dan mengevaluasi penggunaan anggaran untuk memastikan bahwa dana digunakan dengan benar dan sesuai tujuan. Metode perencanaan pendidikan. Metode perencanaan pendidikan adalah cara-cara yang sistematis digunakan untuk menyusun dan menyelesaikan rencana pendidikan. Berikut beberapa metode perencanaan pendidikan dan contohnya. 1. Metode mean ways and analysis atau analisis mengenai alat, cara, dan tujuan. Metode ini melibatkan analisis tentang alat, cara, dan tujuan yang digunakan dalam proses pendidikan. Contohnya, membuat analisis tentang sumber daya yang tersedia, strategi pembelajaran, dan tujuan pendidikan yang ingin dicapai. 2. Metode input-output. Metode ini melihat masukan input dan output dalam proses pendidikan. Contoh, membuat rencana pembelajaran yang jelas tentang apa yang akan dipelajari atau input, dan hasil yang diharapkan atau output. 3. Metode diskusi dan makalah. Metode ini menggunakan diskusi dan penulisan makalah untuk meningkatkan hasil belajar. Contoh, mengadakan diskusi kelas untuk memotivasi siswa belajar dan menulis makalah tentang topik tertentu untuk meningkatkan pemahaman. 4. Metode ceramah atau tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. Metode ini mencakup berbagai strategi pembelajaran yang dapat digunakan guru. Contohnya, menggunakan ceramah untuk menjelaskan materi, tanya jawab untuk memastikan pemahaman, diskusi untuk meningkatkan interaksi, dan pemberian tugas untuk mempraktikkan pengetahuan. 5. Metode diakronis. Metode ini menonjolkan aspek sejarah dalam ajaran Islam. Contohnya, menggunakan sumber-sumber dasar seperti Al-Quran dan As-Sunnah untuk memahami dan menyampaikan ajaran Islam. Penetapan sasaran melibatkan penetapan tujuan-tujuan spesifik yang ingin dicapai oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu. Sasaran-sasaran ini memberikan kejelasan, arahan, dan membantu mereka memahami apa yang sedang mereka upayakan. Perencanaan strategi lebih dari sekedar penetapan tujuan karena melibatkan penggambaran pendekatan yang lebih luas yang akan diambil oleh individu atau organisasi untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Perencanaan strategi melibatkan analisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman organisasi dan kemudian merumuskan taktik untuk memanfaatkan kekuatan, mengatasi kelemahan, memanfaatkan peluang, dan mengurangi ancaman. Perencanaan strategi membantu dalam mengalokasikan sumber daya secara efektif, membuat keputusan yang tepat, dan beradaptasi dengan perubahan dalam lingkungan bisnis. Perumusan rencana pendidikan. Perumusan rencana pendidikan merupakan langkah penting dalam mencapai tujuan pendidikan yang efektif dan bermakna. Rencana ini berfungsi sebagai peta jalan yang memandu proses pembelajaran, memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan tujuan akhir yang ingin dicapai. Berikut adalah panduan praktis dalam merumuskan rencana pendidikan yang komprehensif. 1. Tahapan perencanaan awal. Identifikasi tujuan. Tentukan tujuan pendidikan yang ingin dicapai, apakah tujuannya untuk meningkatkan pengetahuan, mengembangkan keterampilan, membentuk karakter, atau kombinasi dari semuanya. Pastikan tujuan pendidikan terukur, spesifik, realistis, relevan, dan tepat waktu. Analisis kebutuhan. Lakukan analisis kebutuhan terhadap peserta didik, apa saja kelemahan dan kekuatan yang dimiliki, apa saja kebutuhan dan minat mereka. Pertimbangkan juga konteks sosial, budaya, dan ekonomi yang melingkupi peserta didik.
Penetapan sasaran. Tetapkan sasaran pendidikan yang spesifik dan terukur, misalnya meningkatkan kemampuan membaca dengan target skor tertentu pada tes tertentu. Pastikan sasaran pendidikan selaras dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan. 2. Tahap pengembangan rencana. Pemilihan strategi pembelajaran. Pilih strategi pembelajaran yang sesuai dengan tujuan, sasaran, dan kebutuhan peserta didik. Pertimbangkan metode pembelajaran yang inovatif, interaktif, dan berpusat pada peserta didik. Pemilihan bahan ajar. Pilih bahan ajar yang relevan, akurat, dan menarik bagi peserta didik. Pastikan bahan ajaran sesuai dengan tingkat pemahaman dan kebutuhan peserta didik. Penetapan metode evaluasi. Tentukan metode evaluasi efektif untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran pendidikan. Pertimbangkan berbagai aspek seperti pengetahuan, keterampilan, dan sikap. 3. Tahapan implementasi dan evaluasi. Implementasi rencana. Terapkan rencana pendidikan dengan konsisten dan penuh dedikasi, bersikap fleksibel dan responsif terhadap perubahan dan kebutuhan yang muncul selama proses pembelajaran. Evaluasi dan monitoring. Lakukan evaluasi dan monitoring secara berkala untuk memantau kemajuan dan efektivitas rencana pendidikan. Identifikasi kekurangan dan kelemahan, serta lakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. 4. Aspek-aspek penting dalam rencana pendidikan. Keterlibatan peserta didik. Libatkan peserta didik dalam proses perencanaan dan implementasi rencana pendidikan. Dorong mereka untuk aktif bertanya, berdiskusi, dan memberikan masukan. Kolaborasi dan sinergi. Jalani kolaborasi dengan berbagai pihak terkait seperti orang tua, guru, dan komunitas. Ciptakan sinergi yang kuat untuk mendukung tercapainya tujuan pendidikan. Evaluasi berkelanjutan. Lakukan evaluasi secara berkelanjutan untuk memastikan rencana pendidikan tetap relevan dan efektif. Bersiaplah untuk melakukan penyesuaian dan perbaikan yang diperlukan. Perincian rencana. Langkah-langkah perencanaan pendidikan secara rinci mempunyai banyak versi dengan pendapat tokoh-tokoh yang mengemukakannya. Salah satu di antara dikemukakan oleh Edgar L. Morpeth dalam bukunya Planning and Providing for Excellence in Education, yang mengatakan bahwa prosedur yang harus dipertahankan dalam perencanaan pendidikan adalah 1. Mengumpulkan informasi dan analisis data. 2. Mengidentifikasi kebutuhan. 3. Mengidentifikasi tujuan dan prioritas. 4. Membentuk alternatif dan penyelesaian. 5. Mengimplementasikan, menilai, dan memodifikasi. Merekonstruksi implementasi rencana. Rencana implementasi adalah dokumen yang menguraikan langkah yang harus diambil tim untuk mencapai tujuan atau strategi bersama. Perencanaan implementasi merupakan pandanan rencana strategi. Jika rencana strategi menjelaskan strategi yang akan digunakan untuk mencapai tujuan tertentu, rencana implementasi adalah paduan terperinci tentang cara untuk mencapai goal atau tujuan itu. Tujuan rencana implementasi adalah memastikan tim dapat menjawab siapa, apa, kapan, bagaimana, dan mengapa dari proyek sebelum lanjut ke tahap eksekusi. Sederhananya, ini rencana tindakan yang mengubah strategi menjadi tugas tertentu. Evaluasi dan revisi. Akob menyatakan bahwa walaupun perencanaan itu merupakan suatu proses pembuatan keputusan, perencanaan adalah jenis pembuatan keputusan khusus. 1. Perencanaan merupakan sesuatu yang kita lakukan sebelum bertindak. Artinya adalah pembuatan keputusan yang bersifat antisipatif. 2. Perencanaan dilakukan bila keadaan masa depan yang kita inginkan tersebut melibatkan sejumlah keputusan yang saling berkaitan. Artinya suatu sistem keputusan. 3. Perencanaan merupakan suatu proses yang diarahkan untuk menghasilkan keadaan di masa depan yang diinginkan dan tidak diharapkan muncul kecuali ada sesuatu tindakan yang dilakukan.